Selamat datang di web. Di video kali ini kita akan bikin multiple step form. Di sini ada beberapa step, 3 step. Setiap step memiliki form yang wajib diisi. Semisal di sini di step pertama ada nama dan email. Nama harus kalian isi, dan jika tidak mengisi salah satu atau keduanya, ketika kita klik next, maka akan muncul error validation seperti ini. Isi form dulu sebelum ke step berikutnya atau step 2. Coba kita isi lengkap, kemudian kita masuk ke step 2. Di sini sama seperti step 1. Kalian harus menginputkan tanpa terkecuali gini, kemudian kita next di step terakhir. Nah, di sini nanti kalian bisa modifikasi, bisa kalian submit ke endpoint API kalian langsung. Oke, kurang lebih seperti ini, dan di sini ada tombol back. Coba ini kita isi tombol back. Oke, di sini aku menggunakan React.js dan beberapa tambahan library seperti di sini. Untuk stylingnya aku tidak menggunakan CSS tapi menggunakan Sass, dan tambahan lagi ya ini class names di sini untuk mengcombine class name dengan menggunakan kondisi. Jadi di saat kondisi ini class name ini muncul. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita menggunakan library yang bernama class name. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah kalian install semua library-nya seperti yang aku punya di sini, aku udah install Sass dan juga class names. Kemudian masuk ke src. Oke, di sini coba aku run terlebih dahulu. npm run dev. Oke, di sini aku pakai Vite, nggak pakai CRA lagi karena Vite lebih light, lebih ringan, lebih gampang lah. Oke, di sini app.css coba aku delete karena aku nggak butuh itu, karena kita untuk stylingnya akan bikin dari awal. Oke, di sini coba indexnya aku remove, ini juga aku remove, ini juga aku remove. Kemudian kita save style.module.scss. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa harus mendeklarasikan style menggunakan modul? Kenapa nggak styles.css gitu aja? Nanti aku akan jelaskan kenapa. Oke, di sini langsung saja kita ambil stylesnya. Ya aduh, kok gini sih, import styles module.css. Oke, kemudian di dalam src ini aku akan bikin folder yang namanya step form. Di dalam step forms itu sendiri ada step forms itu sendiri sebagai parent steppernya gitu ya di sini ya. Oke, karena di sini stepnya cuman ada 3, mungkin aku bisa bikin 3 lagi elemen yang mendeklarasikan setiap stepnya. First step, second step, kemudian yang terakhir third step. TS. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang coba aku ambil step forms, import ini step forms ini ke app. Nah, di sini kita import. Oke, kayak gini. Terus kita coba fokus di stylingnya terlebih dahulu, di stylingnya. Oke, basically di sini body memiliki margin, mengeset margin sendiri ya. Jadi di sini coba aku definisikan body marginnya sama dengan 0. Kemudian aku punya yang namanya kelas bernama main container. Di sini kita deklarasikan beberapa hal. Di sini ada display flag, kemudian kita justify-nya konten kita taruh di center, kemudian kita taruh lagi elite itemnya di center, jadi pas di tengah nanti, kurang lebih seperti itu. Dengan kita deklarasikan height.
Kalau kalian mendeklarasikan icon center tanpa mendefinisikan height di dalam elemen tersebut, maka ini tidak akan bekerja. Kurang lebih seperti itu. Maka yang bekerja hanya yang justify content, karena start default with otomatis keset. Oke, sampai sini coba aku pakai class name ini, stylist dot Oke, kurang lebih kayak gini. Coba aku save. Nah, backgroundnya ganti karena di sini aku pakai background entah itu warna apa, dan ini step formnya juga udah muncul. Oke, sekarang coba aku jelaskan kenapa aku menggunakan modul.css. Di modul CSS ini kan nama kelasnya kita adalah main container. Nah, ketika kita menggunakan modul, di sini akan ditambahkan beberapa karakter, unik karakter di setiap kelasnya, seperti ini 1b 500 underscore 5. Nah, kayak gitu. Kalau kita tanpa menggunakan modul, maka yang muncul di sini kelasnya adalah main container gitu aja. Nah, jadi hal seperti ini mungkin terlihat nggak butuh atau nggak perlu bagi kalian, tapi di dunia kerja kalian pasti butuh ini. Ya mungkin untuk alasan sekuritas dan untuk menghindari web scraping sampai sesuatu hal yang seperti itu. Jadi web scraping kebanyakan kan kita mengambilnya dari ID dan kelas. Nah, ketika kita mendapatkan kelas dengan random kata atau random unique key kayak gini, unique ID kayak gini, pastinya kan agak sulit juga untuk scraping. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke step forms. Di step form nanti aku akan memiliki beberapa elemen di dalamnya, yaitu di dalamnya sini nanti akan ada stepper, kemudian form, yang itu yang first step, second step, dan third step. Kemudian yang terakhir adalah bukan yang terakhir sih, ini harusnya jangan button dulu tapi validation, baru yang terakhir button. Nah, ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi langsung saja kita coba deklarasikan kelas name-nya dulu. Container. Kita coba import from ini dari sini. Kemudian di stepper sama juga mungkin namanya aku bikin apa ya, stepper itu deh, container. Oke, di dalam stepper gini kan tadi steppernya ada 3, jadi di sini kita butuh 3 circle dan juga kayak garis lurus itu yang namanya stem atau batang. Jadi coba aku deklarasikan juga di sini div class name styles dot circle. Kemudian di dalam circle tadi ada check dan juga circle lagi, berarti aku butuh yang namanya div. Coba kasih class name apa ya, check. Oke, mungkin kayak gini. Terus setelah circle kan ada tadi kayak garis batang itu namanya stem. Coba class name. Oke, mungkin kayak gini dulu ya. Kita coba styling di container dan juga di stepper dulu. Oke, kita masuk style. Ini mungkin ku giniin aja biar terlihat jelas gitu, biar terlihat lega. Container display flag, dan flag directionnya kolom. Kemudian backgroundnya di sini coba aku white
ini aja lah. Border radiusnya 5 pixel cukup, atau 10 lah, 10 cukup. Untuk padding aku mungkin kasih agak besaran dikit. Oke, jadi ini paddingnya dari top bottom itu 40, kanan kirinya 80. Kemudian kita masuk ke stepper container ya. Ya enggak, stepper container kan ini app ini enggak perlu. Stepper container. Kita kasih width 100% terlebih dahulu, kemudian display flag directionnya row kita taruh di tengah, dan juga butuh yang namanya icon items untuk menaruh posisi garis atau batangnya stem tadi itu, untuk menaruh ini stemnya di middle, di tengah center. Oke, kayak gini. Kita definisikan height-nya terlebih dahulu, mungkin 60 pixel cukup. Kemudian tadi habis stepper apa ya, stepper form, ke form kita kasih jarak dari bottom, margin bottom kita kasih 10 pixel, kurang lebih kayak gini. Oke, coba kita save dan kita dapat kayak gini. Oke, mungkin ini terlalu kecil karena kita tidak mendefinisikan fixed width ya dengan benar, tapi di sini bisa kalian lihat paddingnya. Nah, itu hijau kan, hijau tadi paddingnya, bukan ini tapi yang di sini paddingnya 40, 40, 80. Nah, nanti kalau kita isi konten di dalamnya itu akan mengadjust width dan height-nya secara otomatis, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang coba kita bikin circle. Width-nya kita kasih 60 pixel, kemudian height-nya pasti otomatis sama dengan yang ini, sama dengan steppernya ya. Height-nya 60 pixel, border radius 50 pixel. Untuk backgroundnya aku ngambil warna dari sini, ini aku taruh sini. Oke, displaynya jangan lupa kita kasih flag. Dan kenapa kita kasih flag, karena di dalam circle nanti kan ada kayak circle lagi yang check dan uncheck itu tadi, karena di situ ada sesuatu, jadi aku pengen meletaknya di tengah biar kelihatan bagus. Center. Oke, kurang lebih kayak gini. Coba kita save. Oke, lingkaran satu sudah jadi. Karena di sini ada 3 step, jadi coba aku looping aja ini. Kita loop. Oke. Gini. Dot map array 1 2 3 itu ada. Coba kita save. Oke, jadi kayak gini. Ini baru circle-nya. Kita belum bikin stemnya. Sekarang coba kita bikin stem. Tapi sebelum itu coba aku bikin untuk circle aktif. Karena kan ini masih kondisinya masih polos gitu kan. Di sini stem height-nya 66 pixel, 60, kebesaran 60, width-nya baru 60. Margin ku kasih margin inline-nya yaitu kanan kiri sebesar 2 pixel aja cukup, biar nggak terlalu mepet dengan circle-nya. Backgroundnya warnanya sama, harusnya sama ini. Oke, coba kita save dan terbuat lah ya kayak gini. Tapi di sini
kita cuma butuh 3 circle dan juga 2 stem. Jadi di sini hal yang perlu aku lakukan, nggak perlu kita merubah di logic loopingnya sini, cukup dilakukan di sini adalah stem last child atau elemen terakhir, yaitu di bagian sebelah kanan ini. Kita coba displaynya none, coba kita save. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian coba kita bikin yang namanya uncheck gini ya. Oke, unchecked. Coba backgroundnya aku kasih warna white. Kemudian kita bikin, kalau ada unchecked berarti kita perlu yang namanya checked. Nah, untuk checkednya sendiri di sini kita kasih border radius 50 pixel, jadi nanti berbentuk bulat kayak circle ini. Kemudian dengan width dan height-nya 40 pixel dan warna putih, dan posisinya di tengah, kurang lebih seperti itu. Coba di sini kita save, kemudian coba, oh ya, kita belum panggil check dan unchecknya di dalam sini ya. Oke, di bagian checked circle, di dalam circle berarti, oh ya, berarti di dalam sini, biar aku rapikan terlebih dahulu. Berarti bentar, ini enggak, di sini harusnya di sini. Nah, di sini. Jadi sebelum itu kita coba import class names, import cx from class names. Oke. Terus di bagian checked ini pakai class name-nya cx, kemudian di parameter kedua baru di sini conditional class names. Aku akan coba panggil unchecked. Coba ini, coba kasih true deh gini, biar nanti munculnya kayak gimana. Nah, kurang lebih kayak gini guys, muncul unchecked. Jadi checked dan unchecked. Seperti yang kita lihat, backgroundnya white. Nah, terus kenapa kita harus mendefinisikan uncheck untuk hanya untuk membuat background white? Karena nanti white ini nanti akan transformasi atau akan berubah menjadi checklist centang gitu ya. Oke, sampai sini. Jadi ini jangan kita kasih true, coba kita bikin state baru, use state satu const set step, kurang lebih kayak gini. Berarti di sini ini hanya number gitu aja. Oke, di sini sudah selesai. Coba kita masukkan di sini ketika value ini ya, 1 2 3 ini sama dengan step, karena kan ini bagian dalam putihnya sini. Nah, berarti nanti dua sisanya ini, stem dan circle sisanya ini nanti akan aku bikin disable. Nah, jadi kita butuh yang namanya disable class lagi. Oke, kita coba bikin disable class. Kita taruh di mana ya? Sini deh. Oke, kita letakkan di, salah, background ini aku kasih important. Nah, gini ya. Terus kita masuk ke step forms, kita masuk di bagian circle-nya. Oke, ini kita coba akan disable gitu kan, ala-ala disable button gitu kan. Oke, kondisinya di sini styles dot disable
Nah, jadi ini kayak disable gitu ya gambarnya ya, kurang lebih kayak gini. Nah, kita coba implementasikan hal tersebut di stem. Jadi mungkin coba aku mana ini, pas bagian sini aja. CX. Oke, kurang lebih kayak gini. Ups, banyakkan koma. Coba kita save. Oke, oke, karena tadi kita coba meremove salah satu, otomatis yang stem ini nggak kehitung. Ini yang stem ini kehitung value 1. Jadi harus kita startnya itu dari kita plus 1. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, next kita coba bikin apa lagi ya? Form. Jadi kita bikin satu lagi function yang namanya step component. Switch step case pertama, ketika step value-nya 1, maka return ke sini. Oke, di sini aku belum bikin JSX-nya, jadi coba situ. Ini juga dot step. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus di sini baru kita panggil first step. Kemudian di case sama dengan 2, kita coba mereturn second step, case 3, baru kita coba return third step. Apa ini? Nah, gini. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus di sini aku pengen bikin state baru untuk form-formnya ya. Coba aku kupas dari project yang sudah jadi, kurang lebih kayak gini. Terus aku butuh state validationnya, aku kupas juga di sini, kurang lebih kayak gini. Terus coba kita masukkan semua elemen di sini, tapi sebelum itu di bagian first step, di sini aku pengen bikin props-nya yang bisa mengambil beberapa state di sini. Jadi di sini aku bikin interface terlebih dahulu. Yang pertama form, nama, string. Oke, gini. Email, string, set nama, dispatch ke state action ya, yang mana tadi itu kalau nggak salah string. Oke, kalau kalian bingung ini bang ini dapat dari mana gitu kan, nah dari sini kalian cukup arahkan kursor kalian gini di bagian set state name, nah ini kalian ambil gitu ya. Oke, terus set nama, set email belum, email sama lah ya ini ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus coba aku ambil props di sini gini sama dengan form, based on form di sini ya, TypeScript ya. Jika kalian masih baru belajar TypeScript, ini nggak terlalu sulit kok implementasinya. Jika kalian pakai JavaScript, kalian nggak perlu definisikan ini, cukup kalian definisikan ini aja di dalam prosnya tanpa menggunakan ini. Oke, kita balik ke step forms.
Di sini di first step coba aku masukkan semua atribut-atribut di state di sini, kopas saja kayak gini. Terus di bagian first step baru di sini coba aku styling mungkin. Tapi sebelumnya kok nggak, oh ya belum dipanggil cuy, ini belum dipanggil ya, mana mungkin keluar kan. Oke, kayak gini. Nah, first step muncullah itu di situ. Sekarang coba, mungkin aku coba kerjakan ini dulu di bagian second step dan third step terlebih dahulu biar cepet. Aku ambil semua itu, gini terus. Second step oops, from React salah hapus. Nah, lebih kayak gini. Terus di third stepnya pas juga, ups, oke, kurang lebih kayak gini. Terus di bagian step form coba kita masukkan semua hal-hal nggak penting ini, penting sih. Oke, kurang lebih kayak gini, kurang lebih kayak gini lah ya. Oke, coba kita save. Oke, aman. Terus coba kita ubah 2. Oke, second step 3, third step. Oke. Dan ini juga udah pindah ya teman-teman. Kalau kalian bisa lihat stem dan circle-nya, kita coba dari 2. Oke, 2 ini aktif, kemudian ini nanti harusnya berubah menjadi centang, nanti kita akan bikin. Terus stemnya kalian juga lihat ini, dari sini ke sini tuh jalurnya aktif, terus dari sini ke sini tuh disable. Keren lah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian coba gini, kita balikkan ke satu lagi. Oke, di sini di bagian step ini, di sini coba aku masukkan simbol HTML code yang untuk memunculkan apa itu tadi, checklist itu ya, nggak tahu sih namanya itu apa. Oke, di sini pertama ketika value kurang dari step, maka akan muncul ini kode centang itu tadi ya. Oke, kayak gini. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi fungsinya di bagian checked color white ini coloring untuk checklist tadinya ya. Karena kalau by default, kalau nggak di set color gitu biasanya warna hitam gitu. Jadi kita perlu deklarasikan hal itu. Oke, step komponen udah selesai. Sekarang coba kita validation. Validation nggak perlu sulit-sulit. Di sini kita ambil ini. Kalau ini ada validation. Oke. Udah gini aja dulu. Untuk stylingnya nanti coba kita kasih di sini styles error begini. Untuk error aku kasih gini aja. Oke, mantap. Terus button, kita coba kerjakan di button.
Oke, button karena di sini kita punya dua ya, next dan back, berarti kita perlu yang namanya div. Kita masukkan mereka di div, baru di sini step lebih dari satu, maka button backnya itu akan muncul gitu ya. Back ini deh, class name, button back, kurang lebih kayak gini. Coba ini copy, terus aku masuk sini. Untuk styling button back cukup dilakukan gini aja, margin seperti biasa ya, p-tag mempunyai default margin, jadi ku set ini menjadi 0. Kemudian font size nya extra large, bordernya nggak pakai, margin dan bla bla bla. Ini kalian bisa cari sendiri dengan warna merah untuk peringatan gitu. Biasanya kan kalau error pakai warna merah. Terus text transform kapitalis, jadi nanti back P nya huruf besar, sisanya huruf kecil. Terus pakai text decoration underline, ya underline, kalian tahu underline itu apa. Oke. Terus di bagian sini div ini ku coba styles, kok style sih, class name dulu. Baru styles dot button container. Untuk button container kita cukup kasihkan gini doang, yang dimana di sini kita coba ngesetkan jarak dari margin top itu 8 pixel, displaynya flag row, flag directionnya row karena ya back dan next itu posisinya kanan kiri gitu kan ya, nggak atas bawah. Untuk justify-nya kita taruh di end, yaitu di sebelah paling kanan. Kalau center di tengah, flag start itu di sebelah kiri, kurang lebih kayak gitu. Alignnya juga center. Oke, sekarang coba kita styling untuk button next. Button next di sini coba bikin di sini button next, class name, styles, button next. Oke, setelah ini coba ku save, itu udah muncul ya. Terus di sini coba ku kopas paste. Jadi di sini widthnya fit content, fit berdasarkan konten, teksnya next itu sendiri, font size nya extra large, kemudian ya backgroundnya coba aku save dulu deh. Nah kurang lebih jadinya kayak gini lah, color weight, capitalize, dan cursor pointer, nah, kurang lebih kayak gitu. Terus sudah gini. Oke, untuk steppernya kita sudah ya teman-teman, jadi kita bisa mulai styling di stepnya ya. Oke, di bagian step ini coba hal pertama yang harus dilakukan adalah mengimport styles from mati kapal. Oke, gini, class names, styles apa ya namanya ya, form container. Oke, di sini aku punya input, nah kurang lebih kayak gini, input text, value name, placeholder nama, on change-nya ke set name ke sini ya, kurang lebih kayak gini. Biar agak cepetan dikit
videonya karena males ngeditnya. Oke, di sini kita coba deklarasikan kelas name untuk form container dan juga input. Nah, di sini form container dan juga input stylingnya kurang lebih kayak gini. Display flag duration, column, gap 4 pixel. Jadi jaraknya dari setiap elemen itu 4 pixel gitu, kurang lebih kayak gitu. Alihkan item center input. Nah, ini inputnya untuk styling input itu sendiri, input ini. Oke, sekarang coba kita save dan blend. Jadi coba kita lihat. Oke, di sini ya, form container ketika kita menggunakan modul di CSS atau SCSS kalian akan muncul random karakter kayak gini. Oke, sama ya, random karakter. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus second step basically sama sih sebenarnya, tinggal copy saja dan cukup mengubah value dan set ini. Stylus, oh ya, ini belum diimport, lupa. Oke, di third juga diimport dulu gini second step. Terus yang di third step ini basically sama. Ini nanti bisa kalian modif sendiri, entah kalian tambahkan inputan apa gitu kan. Jadi fleksibel. Di sini aku coba kasih dua aja setiap step. Setiap step dua form, kurang lebih kayak gitu. Oke, di sini udah selesai. Terus kita balik ke step forms. Di sini kita butuh yang namanya action ketika kita menekan tombol ketika menekan button next, yang mana nanti on click kita butuh fungsi yang namanya manage step. Aku copy ini, aku coba letak di sini. Manage step. Oke, di sini hal pertama yang harus kulakukan setiap dilakukan next, kita cek terlebih dahulu validasinya. Jadi sebelum ke manage step, aku harus bikin function yang namanya validation step. Ini validation simple aja teman-teman, gak akan ribet. Validation step, dan di sini returnnya harus boolean, wajib boolean. Jadi di kondisi pertama, if step sama dengan 1, return nama tadi apa ya, di nama dan email. Oke, nama dan email. Nah, di sini mungkin kalian bingung ketika gini cara mengetahuinya. Ini nanti returnnya apa? Ini returnnya nanti boolean. Kenapa? Pertama ngecek apakah di sini kosong. Semuanya di sini kosong, maka kan terreturn false, terreturn true. Karena kita pakai exclamation mark di depan, berarti ngebacanya mungkin gini. Exclamation itu bisa kalian baca negasi gitu lah. Mungkin bisa kalian artikan seperti itu. Jadi ketika di sini nama dan email kosong, jadi nama dan email kosong, nah gini, maka akan ke return true. Yang mana ketika itu true, nanti dicek di dalam manage step ini. Ketika itu true, maka akan meset validation di sini. Jadi sebentar, di step pertama untuk defaultnya ku false. Oke, ku set false untuk default. Jadi if di dalam manage step, validation step, ini gampang loh, nggak ribet loh. Ketika validation itu berisi true,
ketika ini kondisinya true, berarti aku ingin mengeset validation isi form dulu sebelum ke step, nah step ke 1 ini, ke step 2 atau 3 gitu kan ya. Tapi di sini yang pengen nanti kalau sudah sampai step 3 nanti otomatis kan ini berarti jadi step 4 gitu kan. Sedangkan di sini kita nggak punya step 4. Jadi aku kasih kondisi if step 3 nanti beda munculnya gitu kan. Kok email sih? Else. Nah, gini. Ini masuk sini. Terus yang ini aku pas ini aku ganti nih katanya menjadi sebelum mensubmit. Nah, ini deh. Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi dari validation, kita di sini validation cuman mereturn boolean aja, true or false gitu. Dari setiap step. Jadi ngecek setiap step. Stepnya seumpama step saat ini di step pertama. Dia cek if step sama dengan 1. Oke, kita masuk dalam kondisi ini. Terus kita coba mau mereturn ini nama dan email. Jika kalian console.log email nama dan email, pasti yang muncul ya string yang ada di dalam sini. Nah, ketika kalian membungkus ini dalam dan memasukkan negasi di depannya, maka akan yang akan terreturn adalah boolean, entahlah itu menjadi true or false. Jadi semuanya nama di sini kosong tapi email ada isinya, itu tetap terhitung true, kurang lebih kayak itu. Nah, kalau ini udah true berarti kan validation statusnya true. Di sini ketika ini true maka akan masuk sini step set validation isi form sebelum submit gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi di sini defaultnya aku harus return nothing, karena kalau nggak di return nothing nanti setelah ini selesai ini akan lanjut ke step berikutnya di bawah sini. Nah, jadi nanti manage step ketika validation step ini bernilai true nanti akan ke return gitu ya, kurang lebih kayak itu. Semoga kalian paham, ini nggak terlalu ribet, nggak terlalu sulit atau gimana. Oke, jadi di sini setelah manage step, di sini coba aku increment stepnya. Jadi kan kalau semuanya di sini validation step false, yang mana false ini berarti nama dan email di step pertama atau step berapapun itu udah terisi gitu kan. Berarti nanti returnnya di sini false. Yang ingin aku lakukan pertama if step dulu, stepnya sama dengan 3, berarti kan ini posisi nge-submit teman-teman. Kalau sudah di akhir step, aku ingin coba console.log aja. Di sini kalian bisa lakukan submit ke endpoint kalian ya, bagi yang sudah punya API. This is to your API. Nah. Else. Kemudian di sini coba set step. Oke, kurang lebih seperti ini. Hapus. Oke, mantap. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ini sudah selesai, harusnya sih udah sih. Apa yang aku lewatkan? Oh, ini tombol back. Back ini berarti ya gampang sih. On klik set step. Nah, kurang lebih inilah ya, simple tapi past tense gitu kan. Oke, ini selesai. Coba ku klik next, isi form dulu sebelum ke step 2. Validasinya berarti jalan ya di sini. Coba ku refresh lagi untuk menghilangkan itu.
isi cuma satu, kita klik next, isi form dulu sebelum ke step 2. Oke, coba lagi isi email doang. Nah, muncul lagi validasinya. Oke, dan validasi muncul otomatis. Mana tadi? Nah, ini kan udah ke set validation. Nah, nanti otomatis setelah kondisi ini antara entah masuk di kondisi pertama atau kondisi yang kedua, habis itu kan kita mereturn. Jadi ini manage step ini nggak akan melanjutkan proses ke bagian ini karena udah sampai sini udah ke return. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ini basic pemrograman. Oke, coba ini ku isi, terus ini ku isi, bla bla bla. Kita klik next. Oke, di sini aku masih melihat isi form dulu sebelum ke step itu. Yang mana ketika kita sukses di sini, kita sudah mengisi, tapi kita lupa dengan tidak mengeset validation ke empty lagi. Jadi hal pertama yang akan aku lakukan di sini yaitu set validation empty. Oke, kita coba refresh dulu dari awal. Coba kita salah-salahin dulu. Oke, gini, oke, aku salah, klik next dan hilang. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ini juga aku isi, klik next. Oke, aman. Terus di sini coba aku klik next. Kesalahan kita ini, nah cuma satu doang yang dibikin, step 1 doang, step yang 2, 3 belum. Ya udah, coba aku bikin di sini step 2. Di sini kita punya alamat dan nomor telepon. Step 3 title dan description. Coba aku save, ini aku refresh. Coba ini errornya kita cek. Oke, mantap, kita next, errornya hilang. Coba ini aku cek validasinya, mantap, ini oke. Coba aku gini klik isi form dulu sebelum mensubmit, jadi masuk sini. Oke, ini coba aku gini dan kita klik next dan kita console.log this is to your API guys. Oke, kurang lebih kayak gitu. So, video kali ini sekian sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya.